Hai, ketemu lagi dengan saya pada channel Yudi Animasi. Dalam video kali ini saya akan menjawab ada beberapa teman-teman yang bertanya kepada saya, apakah bonsai mini tetap kecil atau bisa besar? Pertanyaan ini selalu masih banyak yang muncul di komentar atau di WA ataupun di inbox Facebook. Masih banyak banget yang menanyakan hal seperti ini. Ini sekaligus saya memperlihatkan perkembangan bahan Hokianti dan akan saya lakukan pemangkasan terlebih dahulu. Untuk lebih mudah terlihat nanti, untuk bisa lebih jelas jawaban yang akan saya jelaskan, jadi saya akan memberikan langsung dengan contohnya. Jadi sekaligus saya buat video perkembangan bahan Hokianti ini. Ini saya lakukan pemangkasan terlebih dahulu. Seperti biasa, jika ada tunas-tunas yang tidak diperlukan itu dibuang. Nah, contoh seperti ini. Ini ada tunas yang sudah bisa saya potong karena terus memanjang. Ini juga. Namun ini tetap saya liarkan karena ini akan untuk membesarkan cabang ini. Jadi tidak bisa dipotong. Kalau dipotong nanti pertumbuhan ini tidak berkembang. Jadi untuk membesarkannya harus diliarkan. Itulah nanti berhubungan dengan jawaban pertanyaan teman-teman. Nah, di sini akan saya jelaskan bonsai mini itu tetap pendek dan tidak bisa membesar. Kenapa? Dikarenakan batang utama ini adalah batang utama. Jadi batang utamanya ini adalah batang utama. Ini berawal dari bawah, ini adalah batang utama. Nah, di batang utama ini sudah dilakukan pemotongan. Jadi batang utama sudah dipotong. Ini pertumbuhan hanya sampai setinggi ini saja batang utamanya. Namun yang panjang adalah nanti cabang-cabangnya. Jadi bonsai mini itu tidak bisa membesar kecuali yang batang utamanya tidak dipotong, itu akan tinggi membesar. Selain dipotong batang utama, ada juga yang membuat batang utama ditekuk di atasnya, jadi seolah-olah menjadi cabang dan menunggu pertumbuhan tunas di sini untuk mahkota. Jadi ini juga cara agar batang utama tidak terus memanjang, jadi ditekuk menjadi cabang lalu dipotong ujungnya. Jadi pertumbuhan batang utama selain dengan dipotong langsung, ada juga ditekuk untuk jadikan cabang lalu dipotong di ujung cabangnya untuk menghambat pertumbuhan dari batang utamanya. Kecuali tadi seperti saya bilang, kalau memang dari semai biji ataupun memang cangkokan yang memang dari pucuk atau stek dari pucuk yang tidak dipotong batang utamanya itu sudah dibentuk, namun itu akan tetap tinggi, batang utamanya tetap akan membesar. Itulah bonsai mini. Kemungkinan rata-rata bonsai itu memang dipotong pendek, dijadikan bonggol, makanya biasanya disebut dijual bonggolan. Itu tidak akan membesar lagi. Contoh seperti berikut ini. Ini bisa dilihat. Ini batang utamanya sudah saya potong awalnya. Ini adalah contoh. Nah, ini batang utama setelah dipotong tumbuh cabang. Cabangnya saya potong
eh, tumbuh lagi cabang baru, dan sekarang sudah mulai tinggi seperti ini kalau diliarkan terus. Jadi yang tinggi itu cabangnya, bukan batang utamanya. Ini sudah tidak akan tinggi lagi kalau sudah dipotong. Ini juga cabang kalau sudah dipotong tidak akan tumbuh tinggi lagi. Jadi cabang yang baru yang akan tumbuh tinggi dan akan membesar. Inilah contoh kalau batang sudah dipotong itu tidak akan tumbuh membesar. Jadi buat teman-teman yang bertanya, bonsai mini itu bisa dibesarin, jadi tidak akan besar dengan batang utamanya, tidak akan meninggi lagi. Batang utama tidak akan meninggi lagi, tapi cabang-cabangnya, cabang atau rantingnya yang akan meninggikan ukuran pohon. Contoh seperti foto berikut ini. Ini sancang di sebelah kiri masih rantingnya masih sedikit, dan setelah 1 tahun kemudian rantingnya semakin banyak, pohonnya pun sudah semakin tinggi, tapi yang tinggi itu semakin banyak ranting, bukan karena tinggi dari batang utamanya yang membesar atau meninggi. Makanya contoh seperti ini tidak akan tumbuh tinggi lagi batang utamanya karena sudah dipotong pendek, dan cabang ini juga sudah dipotong pendek, ini tidak akan tumbuh tinggi lagi. Yang tumbuh memanjang itu adalah yang cabang baru yang belum dipotong terus diliarkan, itu akan tumbuh memanjang. Makanya kalau dari bahan awal tidak dipotong, hanya diliuk-liukin saja, itu akan terus bisa membesar dan tinggi. Jadi membesarkan pohon atau bonsai, kalau mau dibesarkan, beli dari bahan yang memang belum dipotong. Tentukan dulu mau dibesarkan, jangan cari bonsai mini. Beli bonsai mini untuk dibesarkan itu nggak bisa. Jadi kalau ingin membesarkan bonsai, cari bonsai yang besar. Jangan mencari bonsai yang mini tapi dibesarkan. Selanjutnya, nah ini contoh cabang yang saya liarkan. Ini untuk membesarkan cabang ini agar seimbang dengan cabang sebelah kanan atas, karena ini lebih besar, jadi paling nggak harus seimbang kiri kanan, karena tunasnya telat tumbuhnya. Jadi itu yang akan dibesarkan, jangan dipotong. Kalau sudah dipotong, pertumbuhan akan lambat. Ini cabang ini akan lama membesar, jadi dibiarkan saja terus tumbuh liar memanjang dulu untuk membesarkan batang ini. Dan kalau sudah dipotong, ini tidak akan membesar dan tidak akan memanjang lagi. Itulah jawaban untuk teman-teman yang bertanya kepada saya. Jadi sengaja saya buat video ini sekaligus bisa saya berikan contoh bahannya untuk menjelaskan ke teman-teman, daripada saya ketik di WA atau inbox atau di telepon atau di komentar. Saya juga menjelaskan agak sulit karena tidak ada contoh bahan langsung untuk dijelaskan. Tapi dengan video penjelasan akan lebih jelas karena bisa ditunjukkan langsung karena ada pohonnya. Cukup sekian. Terima kasih telah menonton channel Yudi Animasi.